액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan terkait Opportunity Canvas for Business Strategy yang terkait produk kami yaitu Briquette. Maka dari itu, teman-teman kami akan menjelaskan strategi-strategi terkait pemasaran ini dari nomor 1 sampai urutan nomor 9. Maka dari itu, kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan. Yang pertama ya mengenai Opportunity Compass for Business. Poin pertama ada target pasar. Nah, target pasar dalam membuat briquette ya mencangkup dua segmen utama yang sangat potensial. Yang pertama restoran atau kafe ya. Jadi, penggunaan briquette di kalangan restoran dan kafe, terutama yang menawarkan konsep masakan kayak bakar-bakaran atau barbecue gitu ya, sangat tinggi gitu. Briquette ini memiliki keunggulan dalam memberikan panas yang lebih merata dan stabil dibandingkan dengan bahan bakar lainnya. Selain itu juga briquette ini lebih ramah lingkungan karena terbuat dari bahan-bahan alami seperti serbu kayu atau tempurung kelapa. Jadi mungkin resto atau kafe yang berfokus pada penggunaan bahan bakar alami ya dan juga mendukung konsep ramah lingkungan akan sangat tertarik gitu menggunakan briquette ini karena dapat meningkatkan citra bisnis mereka dan menarik pelanggan yang peduli mengenai isu-isu keberlanjutan seperti itu. Itu nilai poin plusnya. Lalu yang kedua pasar ekspor. Nah, selain pasar lokal ya, briquette juga memiliki peluang besar di pasar ekspor, terutama di negara-negara yang memiliki kebutuhan tinggi akan bahan bakar alternatif yang lebih bersih dan efisien gitu, ramah lingkungan gitu ya. Di beberapa negara ya seperti Eropa dan Timur Tengah, permintaan terhadap briquette itu sangat tinggi karena digunakan sebagai bahan bakar utama untuk pemanasan rumah tangga gitu, kegiatan outdoor dan juga industri. Nah, briquette Indonesia ini ya, terutama yang berbahan dasar tempurung kelapa itu ya, sangat diminati gitu di pasaran internasional karena kualitasnya ya sangat tinggi. Karena kan di negara kita tuh banyak tuh kelapa-kelapa sawit gitu. Nah, jadi kita bisa tuh menggunakan tempurung kelapanya untuk dijadikan briquette. Lalu ia juga bisa tahan lama gitu, serta menghasilkan abu dan emisi yang lebih rendah dibandingkan briquette berbahan dasar lainnya. Jadi dengan menggunakan tempurung kelapa itu kualitasnya lebih bagus lah gitu ya. Tidak seperti dengan bahan-bahan dasar lainnya. Oke. Lalu yang kedua ada sebentar. Yang kedua ini ada proposisi nilai konsumen. Nah, proposisi nilai konsumen ini seperti proposisi yang ditawarkan dalam produk briquette ini ya sangat menarik gitu bagi konsumen karena menggabungkan dua elemen utama yang sangat dibutuhkan oleh pasar saat ini, yaitu yang pertama ramah lingkungan kan ya, dan yang kedua karena kemampuan memberikan panas yang tahan lama tadi. Nah, ramah lingkungan. Nah, briquette yang dibuat dari bahan alami seperti serbu kayu atau tempurung kelapa ya, dari batok kelapa memberikan dampak positif bagi lingkungan gitu. Penggunaannya juga membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar
fosil dan memanfaatkan limbah organik yang melimpah, sehingga mengurangi sampah. Lalu juga proses produksinya juga menghasilkan emisi karbon yang lebih rendah dibandingkan dengan bahan bakar konvensional, serta menjadikan pilihan yang tepat bagi konsumen yang peduli terhadap ya keberlanjutan itu. Nah, kayak resto atau kafe yang menggunakan briket ramah lingkungan dapat mempromosikan citra bisnis mereka gitu ya, seperti tempat yang mendukung pelestarian lingkungan, seperti itu, Go Green gitu kan, menarik perhatian pelanggan yang memiliki kesadaran ya isu lingkungan gitu. Jadi lebih ke ramah lingkungan. Lalu nilainya juga briket ini memiliki panas yang tahan lama. Nah, salah satu keunggulan dari briket ini ya dibandingkan bahan bakar lainnya adalah kemampuannya memberikan panas yang stabil dan bertahan lama. Beda dengan kayak arang yang dijual di pinggir jalan ya itu ya. Itu kan panasnya tidak stabil kan. Kalau seandainya kayak kebesaran itu bisa membuat gosong atau kekecilan itu bisa padam kan, seperti itu. Tapi briket ini beda gitu. Jadi briket ini memiliki panas yang tahan lama dan juga stabil gitu. Nah, briket dapat menyala lebih lama juga dan menghasilkan panas yang merata. Lalu briket juga tidak memerlukan pengganti bahan bakar yang sering gitu. Kan kalau yang di pinggir-pinggir jalan itu tuh yang, bahannya cuman dari kayu, kayu biasa gitu kan. Kita, lihat yang amang-amang sate kan sering banget tuh me sering-sering mengganti gitu kan, soalnya cepet habis kan si arengnya itu, terus juga nggak stabil lah panasnya, jadi si amang-amangnya sering tuh mengganti atau refill ulang si areng itu. Lalu, eee, dengan itu semua ya memberikan nilai tambahan yang besar bagi konsumen, terutama bagi restoran yang membutuhkan bahan bakar dengan efisiensi tinggi gitu untuk operasi sehari-hari, serta untuk kebutuhan rumah tangga dan industri di pasar ekspor yang, mencari solusi pemanasan jangka panjang, panas yang tahan lama, juga berarti penghematan biaya kan gitu, bahan bakar dan waktu. Karena penggunaan, yang tidak perlu sering mengganti atau menambah bahan bakar selama penggunaan gitu. Jadi dengan kita menggunakan briket itu, kita tidak perlu tuh untuk terus-terusan kayak, selalu membeli bahan itu gitu, karena kan memang dengan menggunakan briket itu, awet gitu, tahan lama gitu, dan juga, nilai plusnya itu yaitu tadi briket itu ramah lingkungan juga kan, nggak terlalu ngebul kan kayak, arang-arang di pinggir jalan yang cuman berbahan dasar memakai kayu biasa saja gitu. Dan kan kalau yang seperti yang dijelaskan tadi ya, kalau pakai arang yang di pinggir jalan itu terlalu beresiko yang, eee panasnya tidak stabil dan kita tuh terus-terusan untuk merefill ulang kayak gitu. Dan dengan briket itu bisa tahan lama, terus juga panasnya stabil, awet, lebih efisien lah secara waktu dan dari segala seginya. Oke, terima kasih. Itu poin pertama dan yang kedua yang saya jelaskan. Mungkin poin selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Yang ketiga atau yang keempat, hubungan konsumen, saluran atau channel. Saluran di sini atau channel ini adalah distributor restoran, kafe. Maksud di restoran ini, jadi si briketnya ini
didistribusikan ke restoran atau kafe seperti yang tadi nomor 1 yaitu target pasar. Jadi target pasarnya si Briket ini kan ke restoran dan kafe, berarti si channelnya ini, salurannya ini didistributorkan ke restoran atau kafe. Yang kedua ada pengekspor. Briket ini bisa diekspor kemana aja sih gitu kan? Si briket ini bisa diekspor ke berbagai kota ataupun ke luar ekspor tuh ya ke luar negeri, yaitu antara lain Timur Tengah, Jepang, Tiongkok, Korea, Eropa, dan Amerika. Ataupun sebentar. Ya, atau ke berbagai daerah yang ada di Indonesia. Yang keempat yaitu adalah hubungan konsumen. Hubungan konsumen di sini adalah menjualkannya si briket ini secara melalui aplikasi kah atau lewat apa? Nah, di sini kita memilih ada 3. Yang pertama ada media sosial, yang kedua marketplace, atau yang ketiga penjualan secara langsung. Yang pertama di sini ada media sosial. Media sosial di sini yaitu adalah melalui kayak IG, WhatsApp atau WhatsApp atau Facebook seperti media sosial lainnya, yang dimana nanti si konsumennya itu menghubungi pihak kita untuk membeli briketnya. Yang kedua, marketplace. Marketplace di sini adalah melalui Shopee atau TikTok seperti Tokopedia kayak gitu-gitu. Nah, itu si konsumennya bisa membeli melalui aplikasi tersebut, platform e-commerce atau website sendiri yang kita bisa si konsumen bisa membelinya lewat marketplace yang kita punya. Atau penjualan secara langsung yaitu dengan si briketnya bisa kita jual ke pihak restoran atau kafenya langsung. Jadi langsung kita kirim secara melalui tanpa melalui marketplace atau media sosial lainnya. Poin Mungkin kelima ini segitu saja. Selanjutnya yaitu sumber akan pendapatan, yang dimana sumber pendapatan kita itu dibawakan dari oleh hasil teman saya. Terima kasih. yaitu ada dari konsumen dan juga investor ya. Nah, kita harus tahu dulu, harus paham gitu kan, apa sih yang disebut dengan sumber pendapatan. Mungkin kalian bisa memahaminya bahwa sumber pendapatan ini merujuk pada aliran uang yang diperoleh dari berbagai kegiatan ekonomi. Namun secara umum terdapat 2 jenis sumber pendapatan. Ada pendapatan langsung yang berasal dari aktivitas operasional seperti penjualan produk dan juga jasa. Dan juga ada pendapatan tidak langsung yang berasal dari kegiatan non operasional seperti investasi ataupun sewa. Nah, lanjut di sini yang pertama itu ada konsumen. Poin pertama, jadi konsumen itu adalah individu atau bukan untuk dijual kembali. Nah, istilah ini mencakup 2 kategori. Ada konsumen antara yang membeli barang untuk diproduksi atau diperdagangkan. Konsumen itu ada 2 Oke, baik. jenisnya. Saya lanjut pada Sedangkan poin ke-6, investor kegiatan itu utama. lebih ke Jadi dalam individu atau entitas yang pembuatan mengalokasikan briket ini modal
dengan tujuan memperoleh yang kita keuntungan butuhkan itu finansial, yaitu profit atau net bahan baku profit. dari kelapa, Bahkan juga mereka batok kelapa atau berinvestasi dalam nah berbagai instrumen batok kelapa seperti ini kan merupakan saham, ya kan, kayak bahan naruh saham utama gitu, dalam ataupun pembuatan obligasi arang atau dan juga briket. yang lainnya. Batok kelapa juga Namun mengandung karbon perlu yang kalian tinggi pahami sehingga bahwa investor itu batok dapat kelapa ini dibedakan menjadi cocok untuk beberapa diolah jenis, menjadi arang, termasuk di ada mana investor eh, individu, ini akan investor menghasilkan institusi, panas yang tinggi dan dan juga stabil. investor Jadi retail. penggunaan batok juga merupakan Masing-masing ini bagian mempunyai upaya karakteristik dan dalam juga tujuan yang ramah berbeda. lingkungan gitu karena menggunakan limbah alami yang Mana yang tersedia kita dalam ambil jumlah banyak di Indonesia. Jadi investornya? kan Jadi yang kita ambil memang yaitu untuk investor pasokan individu. eh, batok kelapa Mungkin itu itu aja penjelasan poin kelima. Terima kasih. Baik, pada poin ke-6 mengenai kegiatan utama. Jadi kegiatan utama dari produk briket kita ini yaitu bahan baku. Jadi bahan baku yang digunakan itu menggunakan arang kelapa karena bahan ini diperoleh dari batok kelapa yang memang merupakan limbah dari pengolahan kelapa. Jadi arang kelapa juga dikenal memiliki kualitas yang baik terutama karena daya bakarnya yang tahan lama dan memang ramah lingkungan gitu. Jadi cocok untuk digunakan sebagai kebutuhan seperti bahan bakar untuk restoran, industri atau rumah tangga. Kemudian pada pengelolaan produk briket ini, tahap pertama yang akan dilakukan itu yaitu melakukan pengumpulan batok kelapa. Nah, proses pengelolaan ini tuh terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama pembakaran. Jadi setelah batok kelapa dikumpulkan, kemudian masuk ke pembakaran. Batok kelapa yang dibakar dalam proses pirolisis atau pembakaran tertutup yang nantinya akan menghasilkan arang. Jadi proses ini harus dikontrol dengan baik untuk menghasilkan arang yang berkualitas tinggi tanpa merusak sifat-sifat alami pada batok kelapa. Kemudian setelah pembakaran masuk ke pada penggilingan. Biasanya dihaluskan atau digiling untuk menghasilkan tekstur yang sesuai dengan kebutuhan pencetak briket. Jadi batok yang sudah dibakar kemudian digiling hingga menjadi halus. Lalu nantinya akan dicampurkan pada bahan-bahan perekat seperti menggunakan tapioka dan air atau zat-zat lainnya gitu. Kemudian setelah melalui proses pembakaran, penggilingan, kemudian masuk kepada proses pengeringan. Nah, arang yang sudah terbentuk itu harus dikeringkan untuk menghilangkan kelembapan yang dapat mempengaruhi kualitas produk akhir. Kemudian masuk pada pencetakan dan pengemasan. Pada pencetakan ini, proses pengolahan arang akan dicetak menjadi bentuk briket atau sesuai dengan spesifik pasar. Bisa berupa bentuk kotak, persegi panjang, lingkaran, dan lain-lain. Pencetakan yang dilakukan juga menggunakan cetakan khusus atau mesin yang memang mampu memadatkan arang ini dengan ukuran atau bentuk yang tertentu. Kemudian pengemasan. Jadi setelah dicetak, briket yang sudah dicetak kemudian dikemas menggunakan bahan yang menjaga kualitas produknya. Kita biasanya seperti menggunakan plastik, terus atau kotak karton untuk keperluan ekspor. Jadi pengemasan yang baik ini juga sangat penting untuk menjaga produk agar tetap kering, juga mencegah kerusakan selama transportasi dan memberikan tampilan yang menarik bagi konsumen. Kemudian masuk pada tahap terakhir yaitu distribusi dan pemasaran produk. Jadi pada distribusi ini, produk arang kelapa ini yang sudah dikemas akan didistribusikan ke pasar lokal dan internasional. Jadi untuk pasar lokal ini, arang akan didistribusikan ke restoran, ke kafe atau penjual grosir. Sedangkan untuk pasar ekspor, produk briket ini akan dikirimkan melalui agen ekspor atau distributor internasional yang sudah bekerjasama. Dan terakhir pemasaran. Jadi strategi pemasaran ini juga mencakup promosi. Jadi kita menggunakan platform seperti media sosial, bisa Instagram, Facebook, WhatsApp, atau lain-lainnya.
kemudian bisa juga menggunakan marketplace atau penjualan langsung. Nah, upaya pemasaran ini juga penting untuk memperkenalkan produk ini kepada target konsumen, baik di pasar lokal ataupun di internasional. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai kegiatan utama pada produk briket. Terima kasih. Baik, selanjutnya di poin 7 yaitu ada SDM, sumber daya manusia atau mitra kerja. Nah, di sumber daya manusia atau mitra kerja dalam bisnis briket ini pastinya memiliki peran penting ya dalam suatu keberhasilan operasionalnya. Nah, yang pertama itu ada memperkerjakan tenaga lokal, yaitu bekerja sama dengan komunitas lokal, bisa membantu kita dalam pemasaran dan juga mendapat dukungan sosial bagi sekitarnya. Dan juga bisa membuka peluang baru bagi warga lokal sekitarnya. Selanjutnya ada tukang kelapa. Nah, jika melihat di daerah sini itu banyak sekali orang-orang yang menjual kelapa atau batok kelapa itu, sisa-sisa dari es kelapa itu, maka di sini kami akan memanfaatkannya untuk menjadi briket, bisnis briket tersebut. Nah, di poin 8 ini ada partnership. Nah, partnership yang pertama ini ada restoran atau kafe, yaitu penyediaan bahan bakar seperti briket itu dapat digunakan sebagai bahan alternatif, yaitu bahan bakar untuk pemanggang dan memasak, sehingga restoran dan kafe bisa memanfaatkan produk ini untuk meningkatkan cita rasa masakan mereka sendiri. Nah, selanjutnya yang kedua ada perusahaan eksportir. Nah, kemitraan dengan perusahaan eksportir ini bisa menjalin kerjasama dengan perusahaan eksportir dengan lainnya, dan juga bisa membuka akses ke pasar internasional, juga meningkatkan volume dalam penjualan dan juga diversifikasi dalam pasar. Nah, ada juga standar kualitasnya dalam perusahaan eksportir ini, yaitu biasanya memiliki standar kualitas yang tinggi, di mana dengan berpartner bisnis briket ini, mereka dapat memastikan bahwa produk memenuhi kriteria yang bisa diharapkan untuk pasar di luar negerinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya untuk poin 9 dan 9 akan dilanjutkan kepada presentator selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya yang terakhir yaitu nomor 9, yaitu struktur biaya. Nah, dari struktur biaya ini kita ada beberapa bahan baku yang yang kita bisa jelaskan. Yang pertama yaitu bahan baku utama batok kelapa. Nah, untuk batok kelapa ini kita patok terlebih dahulu untuk satu karungnya yaitu 50.000. Kemudian dicampur dengan tepung tapioka. Nah, ini nanti batok kelapa dihaluskan, digiling, dihaluskan sampai halus. Kemudian dicampur dengan tapioka yang direbus terlebih dahulu dengan air. Nah, tepung tapioka sekilonya 11.000, airnya bisa kita hitunglah 10.000. Nah, kemudian bahan tambahan lainnya seperti zat pengikat atau lemnya, ini seharga 30.000. Dan biaya tenaga pekerja per bulannya itu 500. Kemudian biaya transportasinya 300 per bulan. Karena nanti untuk transportasi ini nanti ada kita yang langsung mengirimkan atau mungkin dari konsumen yang datang langsung ke pabrik kami. Kemudian yang terakhir yaitu biaya pengeluaran. Nah, ini biaya pengeluaran tambahan yang lainnya. Nah, jadi intinya untuk cara ataupun proses dari pengelolaan briket itu sendiri. Jadi kan yang pertama nih dari batok kelapa itu dijadikan arang, kemudian ditumbuk atau misalkan digiling sehingga halus. Nah, terus dicampur dengan tepung tapioka yang telah dipanaskan atau yang telah dicampur dengan air.
kemudian direbus, ya. Kemudian diaduk sehingga kental. Lalu ketika itu dicetak. Nah, dicetak ini oleh mesin cetak. Dan setelah dicetak antara bulat atau misalnya kotak, nanti akan di-open atau dijemur. Ya, untuk dijemur itu kemungkinan bisa 1 sampai 2 hari. Ya, kalau untuk oven cukup beberapa jam gitu. Jadi adapun biaya keseluruhan ini perkiraan antara 2.500.000-an. Ya, untuk biaya briket sendiri dengan kos seharga batok kelapa yang seharga 1 karung, yaitu 50.000. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menjelaskan urutan-urutan strategi bisnis dari briket ini. Nah, maka dari itu mungkin kami cukupkan penyampaian terkait strategi kanvas terkait rancangan desain kanvas strategi bisnis terkait briket ini. Kita akhiri. Mohon maaf dari kami, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.